Selamat bertemu kembali, sahabat. Sahabat N2STV, pada kesempatan Bejana Hidup kali ini, kami agak sedikit tampil beda dari biasa. Pada kesempatan ini kami akan mencoba sebuah dialog. Dialog antara orang tua dan orang muda tentang kepemimpinan. Tentu kita tahu semua apa itu yang namanya pemimpin. Tidak ada di antara kita mungkin kalau sudah berkeluarga yang tidak pemimpin. Hanya saja mungkin antara pimpinan dengan pemimpin itu agak sedikit berbeda. Di mana perbedaannya? Kita tunggu sebentar lagi. Dialog ini akan saya buka dengan menanti pertanyaan dari Bung Sutrisno sebagai orang muda, energik, yang kebetulan pada saat ini sebagai eksekutif di sebuah perusahaan di Naumi Nauli Sejahtera TV Sibolga. Kita akan coba berdialog dengan sahabat muda kita, Bung Sutrisno. Ayo, Bung Sutrisno, silakan. Begini Pak, saya mau menanya tadi seperti awal pertama dialog Bapak tadi, masalah pemimpin. Jadi saya mau tanya, apa perbedaan pemimpin dengan pimpinan? Hanya itu Pak pertanyaan saya. Bagus, sebuah pertanyaan yang bagus telah dilemparkan oleh Bung Sutrisno sebagai eksekutif muda. Saya akan coba menjawab, mungkin tidak akan memuaskan para pemirsa. Namun demikian, kalaulah seandainya tidak dapat dianggap sebagai pelajaran, anggaplah ini sebagai sebuah hiburan. Pada kesempatan ini saya akan menjawab, apa itu pimpinan? Pimpinan itu diangkat, di-SK-kan, dan diberi kedudukan, sehingga si pimpinan punya power. Dia punya kekuasaan sesuai dengan apa yang dipimpinnya. Sementara pemimpin itu bisa lahir dari karakter, dari karisma. Seseorang yang tidak punya jabatan, yang tidak punya apa-apa, tapi bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Karena dia punya wibawa dan punya karisma untuk itu. Sebagai contoh, mungkin di antara kita semua yang telah menikah tentu punya rumah tangga. Nah, di rumah tangga itu kitalah pimpinannya. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Jadi pemimpin dengan pimpinan berarti ada perbedaannya kan Pak? Ada. Jadi kami sebagai kaulah muda, sebagai pimpinan yang muda sama yang tua, sungguh kayaknya jauh berbeda. Kami selalu terbawa dengan emosi yang tinggi. Kenapa yang tua itu pimpinannya selalu bijaksana, beda dengan kami, Pak? Kalau masalah itu antara emosi yang timbul dengan masalah umur, sebenarnya ini tidaklah begitu menyolok. Hanya cara menyimak, cara seseorang untuk menyimak apa yang diberikan oleh orang lain. Contoh, sebagai seorang pemimpin, Anda itu harus lebih banyak menyimak, menyerap apa yang disampaikan oleh saudara-saudara atau anggota-anggota yang kita pimpin. Tapi kalau Anda bercerita sebagai pimpinan, itu berbeda mungkin. Hanya Anda yang bisa memerintah dan Anda yang bisa memarahi. Ini kebiasaan yang sering dipakai oleh pimpinan. Jadi berbeda dengan pemimpin. Masalah pengalaman, jam terbang. Ya, semakin lama kita memimpin, semakin lama kita berkecimpung di profesi yang kita jalani, tentu kita akan lebih bijak lagi. Apa kebijakan itu? Ya, menurut pikiran kita, buatlah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ingat konsep manajemen, bahwa semua orang yang kita pimpin akan kita arahkan kepada kehendak kita. Apa itu kehendak kita? Kehendak kita itu, ya perusahaan itu maju. Kalau kita di sebuah perusahaan, the right man and the right place. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup demikian Pak, karena ini soal pimpinan juga kan.
masalah perbedaan pemimpin dengan pimpinan. Cuma itu aja pertanyaan saya. Mungkin demikian, pemirsa. Itulah tadi dialog antara orang muda dan orang tua. Perlu saya tambahkan sedikit. Jadilah pemimpin dan janganlah jadi pimpinan yang kadang-kadang bisa menjadi penguasa. Karena apa? Karena seorang pimpinan, dia hanya memberikan yang terbaik buat anggotanya. Tapi dia kadang-kadang hanya menyimpan dua hal. Yang pertama, perintah. Yang kedua, marah. Nah, ini yang harus dihapuskan oleh seorang pimpinan. Dan jadilah pemimpin, menjadi ayah, pengayom bagi yang dipimpinnya. Saya rasa demikian, pemirsa. Terima kasih.